Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raja Nadine Herdi dengan NIM 150 362 1033. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya, yaitu yang pertama menentukan satu kompetensi dasar dari salah satu mata pelajaran di SMK, lalu membuat sebuah analisa konten dari mata pelajaran tersebut yang saya pilih, lalu menganalisanya dan menentukan strategi dan model pembelajaran apa yang cocok, lalu menyusun sintaks pembelajarannya dari strategi atau model pembelajaran yang saya pilih, lalu nanti saya akan kemukakan alasan dan argumennya. Nah, berikut saya paparkan PDF yang saya kerjakan. Pertama-tama, saya berterima kasih atas kesempatan ini. Saya bisa memaparkan hasil UTS saya untuk memenuhi UTS dari strategi dan media pembelajaran yang diampu oleh dosen Dr. Ryan Arthur, Magister Pendidikan. Nah, pertama, menentukan satu kompetensi dasar di salah satu mata pelajaran SMK. Pada penugasan kali ini, saya akan menggunakan kompetensi dasar KD yang akan dianalisis, yaitu membuat gambar rencana lantai ruang interior rumah tinggal yang terdapat di mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung pada sekolah menengah kejuruan SMK dalam ranah PTB dan teknik sipil. Lalu yang kedua itu analisis konten dari mata pelajaran. Materi pada kompetensi dasar yang saya ambil membahas tentang membuat gambar rencana lantai ruang. Pada desain ruang merupakan KD yang terarah pada ranah psikomotorik. Karena KD dan mata pelajaran ini adalah praktek dengan menggunakan perangkat lunak desain. Aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung dalam hal ini digunakan membuat gambar rencana lantai ruang interior rumah tinggal, menuntut peserta didiknya mampu mengoperasionalkan atau menggunakan software aplikasi, yaitu salah satunya aplikasi AutoCAD. Yang ketiga, berdasarkan analisis ini, model pembelajaran apa yang cocok menurut saya? Berdasarkan analisis dari KD yang saya ambil, yaitu membuat gambar rencana lantai ruang interior rumah tinggal dalam mata pelajaran APLP-IG, maka menurut saya model pembelajaran yang cocok adalah project based learning. Project based learning adalah salah satu model pembelajaran yang inovatif yang berpusat pada siswa atau student center dan menempatkan guru sebagai motivator atau fasilitator, di mana siswa diberi peluang bekerja secara otonom mengkonstruksi belajarnya. Nah, kita menuju ke soal nomor 4, itu menyusun sintak pembelajaran dari model yang saya pilih. Sintak pembelajaran yang dapat diimplementasikan pada konten kompetensi dasar di atas dengan menggunakan problem based learning dapat disusun seperti indikator berikut. Yang pertama di pendahuluan tuh. Yang pertama mempersiapkan kelas dan memulai proses pembelajaran. Yang kedua memberi motivasi belajar kepada peserta didik untuk mendorong peserta didik. Yang ketiga mengajukan pertanyaan dasar sebagai pendahuluan. Yang keempat menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dan yang kelima menyampaikan prolog materi pembelajaran. Lalu kita menuju ke inti. Nah, yang pertama itu intinya ada orientasi siswa kepada masalah. Guru nanti dapat menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, pengajuan masalah, dan memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. Lalu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Lalu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapat penjelasan pemecahan masalah. Terakhir ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai, seperti laporan, video,
model dan membantu mereka untuk berbagai tugas dengan kelompoknya. Nah, di bagian akhir ada penutup atau bagian evaluasi. Nah, di pertama ini guru bersama peserta didiknya mengevaluasi hasil analisis, diskusi, serta presentasi yang menarik dan menarik kesimpulan. Lalu mengevaluasi rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil serta manfaat pembelajaran, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, lalu melakukan kegiatan tindak lanjut dalam pembentukan tugas. Lalu ada asesmen. Nah, yang pertama itu pengetahuan tuh berangkat dari diberikan oleh penugasan-penugasan proyek, keterampilan, itu diskusi presentasi dan penggunaan perangkat lunak desain seperti AutoCAD. Yang ketiga itu ada sikap yang diamati, disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Nah, lalu ada alat dan bahannya. Itu terdiri dari laptop, proyektor, video pembelajaran, modul, internet, dan media pembelajaran seperti LMS. Nah, yang terakhir, soal nomor 5, mengemukakan alasan dan argumen terhadap model yang saya pilih. Alasannya, karena pembelajaran berbasis proyek ini menggunakan pendekatan pengajaran yang komprehensif dan melibatkan siswa agar siswa nanti bisa membiasakan dan mengasah keterampilannya sendiri. Project based learning sendiri sudah banyak dikembangkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, dan project based learning sendiri telah menekankan pada pemecahan problematika yang terjadi sehari-hari melalui pengalaman belajar praktik langsung. Intinya model belajar satu ini menurut saya sangat cocok untuk KD yang saya ambil, yaitu membuat gambar rencana lantai ruang interior rumah tinggal. Karena dengan metode belajar ini, peserta didik bisa dibiasakan dan mempunyai pengalaman dan nanti bisa diterapkan di permasalahan-permasalahan di kehidupan nyata. Demikian presentasi yang saya bisa paparkan. Terima kasih.